HEWLO. Hey hey hello. Hi, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Halo Mod. Bersama gua Mod di sini di konten Mod Story. Seperti biasa, gua bakal bawain kisah-kisah menarik, kisah-kisah yang seru bahkan, tapi beda nih dari sebelumnya. Kali ini gua bakal membawakan sebuah cerita sejarah men, sejarah. Biar kalian melihat sejarah juga nih. Sejarah dari mana? Sejarah dari Perang Dunia Kedua antara sekutu tentara Inggris melawan tentara Nazi Jerman saat itu yang dipimpin oleh Hitler pastinya. Nah, strategi perang yang dipakai ini cukup unik. Makanya bakal gue angkat di cerita kali ini, yaitu strategi hoax. Dan bahkan strategi hoax masih dipakai sampai sekarang. Yang gak jauh-jauh men. Dari ya intinya sih untuk mendapatkan kekuasaan itu. Nah, gak usah bertele-tele guys. Mau tahu ceritanya kayak apa? Mau tahu kisahnya gimana? Tapi nih sabar dulu. Sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, bumper dulu. April 1943 jam 9.30 pagi dilepas pantai Spanyol dan lokal bernama Antonio de Maria yang melaut di pelabuhan kecil Huelva di selatan Spanyol menemukan dan melihat sesuatu yang aneh di sekitar perahunya mengambang di atas air. Dia membutuhkan waktu beberapa menit untuk menginvestigasi dan menyadari bahwa itu adalah tubuh manusia, bukan hanya tubuh biasa tapi mayat dari sekutu tentara Inggris. Tubuh dari Kapten Royal Marine Acting Major Mayor William Martin. Nah, ini tokoh utama nih, Mayor William Martin, yang tangan kanannya di borgol tersambung dengan tas koper hitam militer. Penemuan ini segera menggemarkan Huelva. Polisi, Angkatan Laut Spanyol, bahkan dokter pun dipanggil untuk menginvestigasi mayat ini. Dan mayat pun akhirnya diangkut dan dibawa ke pangkalan militer Spanyol. Gak lama, tas koper akhirnya dibuka dan di dalamnya ditemukan sebuah dokumen rahasia yang sangat penting menerangkan bahwa dua jenderal Inggris yang memberi tanda bahwa sekutu akan menginvasi Yunani dan Sardinia. Menggunakan invasi licik atau hoax sebagai pengalih perhatian, pemerintah Spanyol sebenarnya netral pada Perang Dunia Kedua. Tapi sudah jadi rahasia umum nih, bahwa sebenarnya Spanyol itu bekerja sama dengan Jerman dan Nazi. Wah, Spanyol ini muka dua nih. Kopian dari dokumen yang sangat rahasia dan sangat penting yang berada di dalam tas segera di-share dari tentara Spanyol ke tentara Jerman dan Nazi. Bahkan Hitler pun tahu saat itu. Membuat kaget mereka dan menggeser kekuatan mereka menjauh dari Sisilia dan mengerahkan mereka ke kedua tempat invasi bohong, yaitu Sardinia dan Yunani, untuk menahan gempuran tentara Inggris. Nah, tujuan si Inggris ini sebenarnya menginvasi Sisilia, tapi di Sisilia itu udah banyak tentara Jerman. Jadi intinya mereka mengelabui dengan melakukan invasi bohong, padahal target utama dia Sisilia, bukan Yunani dan Sardinia. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan dikirim oleh Brigadir Leslie Hollis, sekretaris para kepala tentara Inggris dari staf komite untuk Winston Churchill. Nah, kalian tahu lah pasti Winston Churchill siapa. Kalau nggak tahu, sejarahnya dapat berapa loh. Pesannya berbunyi, Mincemeat swallowed line and sinker. Daging cincang ditelan mentah-mentah oleh Jerman dan Nazi. Churchill baca pesannya dan tersenyum guys. Nazi akan jatuh dan kalah saat itu. Kita balik dulu ke 1 tahun ke belakang, tahun 1942. Sekutu Inggris senang dengan keberhasilan mereka dalam perang di Afrika Utara dan mendiskusikan untuk mencari target selanjutnya. Awalnya mereka berdiskusi untuk merencanakan invasi ke Perancis, cuman gak mungkin rasanya akan menang sampai 1944 karena tahu banget kekuatan dari tentara Jerman. Churchill meminta untuk kembali mengalokasikan kekuatannya dari Afrika Utara untuk menyerang Eropa. Dan saat itu Churchill menyebut Eropa adalah santapan yang sangat empuk. Di konvensi Casablanca Januari 1943, sekutu merencanakan dan memilih Sisilia sebagai target utama mereka. Selanjutnya dengan jadwal selambat-lambatnya pada bulan Juli di tahun yang sama. Masalahnya, dari banyak sudut pandang sekutu, Sisilia merupakan pilihan yang sangat strategis, baik karena mereka dapat mengontrol Laut Mediterania untuk kebutuhan dan jalur laut sekutu dan membuatnya memungkinkan untuk menyerang Eropa melalui Italia. Oke, jadi maksudnya di sini Sisilia itu sebagai gerbang utama si sekutu Inggris untuk menguasai Eropa. Jadi dimulai dulu serangan dari Sisilia. Ketika Sisilia udah takluk,
itu bakal memudahkan sekutu-sekutu Inggris dan juga Amerika yang bekerja sama saat itu untuk menaklukkan Eropa. Banyak yang percaya pada Perang Dunia Kedua saat itu, untuk membangun pasukan yang dibutuhkan untuk invasi akan cepat terdeteksi oleh Jerman dan bisa kalah dalam peperangan melihat kondisi tentara Jerman yang sangat kuat, gak terkalahkan. Karena pikiran itu, Inggris akhirnya nih mulai diam-diam mengerjakan operasi rahasia yang akan membingungkan Jerman kemana Inggris akan menyerang, ke Yunani atau ke Sisilia, Italia. Waktu sangatlah penting kala itu. Mereka mempunyai deadline sampai Juli untuk membuat, mengeksekusi, dan menyelesaikan misinya atau invasi ke Sisilia ini bakal gagal total. Operasi ini akan diawasi oleh 20 komite di bawah kepemimpinan John Cecil Masterman atau Salib Ganda, berisikan atau beranggotakan tawanan-tawanan Nazi yang menyerah dan akhirnya bergabung ke Inggris. Dari sini, 2 orang dipilih sebagai agen rahasia, yaitu Ewan Montagu dan Charles Cholmondeley, dipilih untuk mendesain dan melaksanakan operasi rahasia ini. Mereka mengambil inspirasi dari The Truth Memo, sebuah dokumen masa perang tahun 1939 yang merinci daftar cara-cara yang dapat dilakukan agar musuh terlihat bodoh dan terkecoh. Akhirnya dipilih nomor 28 dari The Truth Memo ini, A Suggestion, dengan judul sebuah sugesti, Not a Very Nice One. Idenya, pasang dokumen yang mensyaratkan pada mayat yang akan ditemukan oleh musuh. Nah, dari 2 orang ini, apalagi si Cholmondeley ini agak susah namanya, Cholmondeley, menimbang ide tersebut karena sangat-sangat sederhana. Dapatkan mayat dari rumah sakit London, isi paru-parunya dengan air dan taruh dokumen palsu di dalam saku mantel. Tubuhnya akan dijatuhkan dari pesawat di dekat garis pantai dan setelah menemukannya, musuh akan percaya begitu saja. Mereka menemukan rencana militer penting ini dari seorang prajurit yang jatuh dan tenggelam setelah menabrak laut. Eksekusi dari rencana ini awalnya menemukan banyak masalah, dan yang paling jelas adalah bagaimana mereka berdua akan mendapatkan tubuh untuk misi semacam ini. Montagu dan Cholmondeley meminta bantuan kepada Sir Bernard Salisbury, seorang ahli patologi Inggris yang terkenal untuk menemukan jenis tubuh seperti apa yang mereka butuhkan untuk memperdayai seorang ahli patologi Spanyol agar dapat meyakini mayat ini benar-benar asli. Nah, ahli patologi ini digunakan untuk mengidentifikasi mayat ataupun melakukan autopsi agar dapat ditemukan penyebab kematian dari mayat tersebut. Salisbury memberitahu kepada mereka, para korban kecelakaan udara seringkali meninggal karena shock, bukan karena tenggelam. Jadi paru-parunya nggak perlu nih diisi air. Dia jauh lebih mengira bahwa patologi Spanyol ini adalah seorang Katolik Roma, dan biasanya seorang Katolik Roma itu enggan untuk melakukan otopsi secara penuh. Ini berarti pilihan mereka untuk mayat yang cocok makin diperluas dong. Dan Salisbury mulai mencari ke London Hospital untuk menemukan kualifikasi mayat ataupun tubuh yang akan diinginkan oleh mereka berdua. 28 Januari 1993, mayat dari Glendower Michael, seorang homeless dari Wales, dipilih mereka. Michael mati di St. Pancras Hospital yang sakit serius karena meminum racun tikus di gudang dekat King Cross. King Cross ini di mana mayat ini ditemukan dan tewas. Gak punya keluarga, gak punya teman, gak punya siapa-siapa, kasihan banget ya. Dan berdasarkan pemikiran si Montagu ini, mayat ini beberapa tahun mendatang akan menjadi kematian yang sangat-sangat berharga setelah tubuhnya meninggal. Ditentukan bahwa jumlah racun tikus pada tubuhnya sangat sedikit dan tidak akan terdeteksi nih sama musuh. Ada satu peringatan penting oleh Salisbury, bagaimanapun tubuhnya ini, mayatnya ini hanya memiliki umur 3 bulan. Setelah itu tubuhnya akan membusuk, terurai, dan gak bakal berguna sama sekali untuk misi ini. Waktu semakin berlalu, Montagu dan Cholmondeley melaunching operasi Mesmith atau operasi daging cincang dan mulai bekerja untuk membuat identitas si mayat. Nama dan pangkat yang dipilih adalah Kapten setingkat Mayor William Martin dari Royal Marine yang ditugaskan di kantor pusat operasi gabungan. Martin sendiri adalah nama yang cukup familiar dan umum di antara Royal Marine yang mempunyai pangkat. Harapannya, penyelidikan tentang identitas oleh musuh. Mereka akan menemukan beberapa data dari berbagai pria yang berbeda dari divisi tentara Inggris untuk menghindari kecurigaan. Tapi nggak hanya itu, mereka membuat dan menyusun background dari William Martin ini dan mengisi kantongnya dengan barang-barang yang mendukung agar karakter ini tuh semakin nyata. Apa aja barang-barangnya? Yaitu ada surat dari ayah fiktifnya, surat hutang dari Lloyd Bank, nota dari pembelian cincin perhiasan lamaran, dan 2 surat dari tunangannya yang bernama Pam disertai foto. Nah, fotonya bakal gua tunjukin di video ini. Foto ini sebenarnya foto asli dari seorang petugas
MI5 yang nama aslinya itu adalah si Jane Leslie dengan pose berdiri. Beserta dari isi kantongnya, mereka juga menciptakan timeline dari aktivitas Captain William di London dari tanggal 18 April hingga 24 April 1943. Semua perincian ini menggambarkan upaya substansial dari si Montagu dan Cholmondeley untuk menghadirkan sebanyak mungkin bukti keaslian untuk menghidupkan tokoh ini sereal mungkin. Tapi hal yang paling penting adalah dokumen rahasia yang dimaksudkan untuk menyesatkan si Jerman ataupun Hitler saat itu. Sebuah surat pribadi dari Letnan Jenderal Sir Archibald Nye, wakil kepala dari staf umum Imperial General Staff, untuk Jenderal Sir Harold Alexander, komandan grup dari Anglo-Amerika ke-18 di Algeria dan Tunisia di bawah Jenderal Eisenhower. Nah, Jenderal Eisenhower ini sempat menjabat menjadi presiden sekali itu. Surat ini akan merujuk pada serangan yang akan terjadi di Semenanjung Balkan atau dekat Yunani. Dalam hal ini, Spanyol mengembalikan tubuh kapten dan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada Inggris. Menariknya, ternyata satu buluh mata hitam ditempatkan di dalam surat itu sebagai cara untuk mengetahui apakah surat itu dibuka atau belum. Intelek sekali, nggak salah emang. Inggris merekrut si Erwin Montagu dan Cholmondeley ini sebagai agen rahasia untuk menjalankan operasi Mesmith ini. Rencana awal, Cholmondeley akan menjatuhkan mayat tersebut dari udara ke laut, tapi itu akan membuat suara yang terlalu keras dan bisa jadi gagal total. Dan rasanya nggak mungkin karena sudah disimulasikan sebelumnya. Akhirnya tim memutuskan untuk mengirim mayat itu melalui kapal selam rahasia. 13 April 1943, dengan rencana awal akhirnya tercapai, para kepala staf bertemu dan setuju untuk memberikan jalan bagi operasi Mesmith ini dan menunggu approval atau ACC dari si Winston Churchill. 2 hari setelahnya, Kolonel John Bevan, kepala dari bagian pengendalian London, bertemu Perdana Menteri untuk menjelaskan rencana itu. Dengan hati-hati menjelaskan kekurangannya kepada Winston Churchill bahwa sejumlah hal bisa salah, termasuk bahwa Spanyol mungkin saja mengembalikan jenazah si acting Major William Martin ini tanpa membuka suratnya lebih dulu. Akhirnya si Winston Churchill berbaring dari tempat tidurnya, mengenakan baju tidur dan merokok sebat cerutu saat itu. Churchill menanggapi dan menyindir, "In that case, we shall have to get the body back and give it another swim." Ngerti maksudnya? Nah, intinya si Churchill ini mau gak mau diulang berkali-kali sampai misi ini harus benar-benar sukses dan berjalan, gak boleh gagal. Kita masuk ke tahap eksekusi. 17 April 1943, subuh, mayat dari William Martin dilengkapi dan ditempatkan di sebuah tabung. Tabung itu dimuat ke dalam Folsom Fund 1937 yang dikemudikan oleh agen dinas rahasia Inggris Saint John Jock Horsfall. Sebelum Perang Dunia, sebenarnya si John Jock Horsfall ini adalah juara motor balap, guys. Coba kalian googling, pasti keluarnya dia juara dunia motor balap saat itu sebelum Perang Dunia Kedua. Cholmondeley dan Montagu pastinya ikut berada di belakang van mengawal jenazah atau mayat si William Martin ini. Agen Horsfall melewati malam menuju Greenock, Skotlandia Barat, dan begitu sampai sana, tabung itu dibawa ke atas kapal induk bernama HMS Serap, kapal selam kelas S milik dari British Royal Navy. Komandan kapal selam HMS Serap, Letnan Bill Jewell, yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk membawa mayat ini, mengatakan kepada orang-orang bahwa tabung itu berisi perangkat meteorologi rahasia yang akan digunakan di dekat Spanyol. Nah, 19 April 1943 akhirnya HMS Serap ini berlayar. Selama perjalanan 10 hari, kapal mengalami 2 pemboman terpisah dan akhirnya tiba di pantai Huelva. Jam 4.15 keesokan harinya, tanggal 30 April, Jewell menyuruh tabung itu dibawa ke dek dan kemudian mengirim semua orang kecuali para petugas yang kembali ke dalam kapal selam. Para petugas akhirnya dengan cepat diberitahu tentang tujuan sebenarnya dari misi ini dan bersama-sama mereka membuka tabung itu. Tabung yang berisikan mayat dari acting Major William Martin. Saat tubuhnya diturunkan ke dalam air, Letnan Jewell akhirnya memimpin doa dengan penuh hikmat dan meminta pengampunan atas mayat yang digunakan sebagai misi dari operasi Mesmith ini. Ketika mesin serap dihidupkan, baling-baling kapal mendorong mayat ke arah pantai. Beberapa menit setelah kapal menyelam dan keadaan tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi benar-benar nggak meninggalkan jejak sama sekali. Ketika mayat itu diturunkan, kapal perlahan dari permukaan itu meninggalkan mayat tersebut dan turun ke dalam laut. Mayat dari acting Major William Martin melayang tanpa tujuan selama beberapa jam sampai akhirnya ditemukan oleh nelayan lokal yang bernama Antonio Remaria yang gue sebutin di awal video tadi.
Nah, uniknya upacara pemakamannya di Huelva ini, dan sampai sekarang kuburannya itu nih, nanti gue tunjukin fotonya deh. Kuburannya si acting Major William Martin ini sampai sekarang masih ada di Huelva. Pada 11 Mei, mayat William Martin ini akhirnya dikembalikan ke London. Faktanya, apa yang diinginkan dan tujuan dari sekutu Inggris itu untuk menyesatkan Jerman melalui dokumen rahasia akhirnya terwujud. British Secret Service membuka koper atau tas itu dan memeriksa surat yang ada di dalam tas tersebut. Bulu matanya hilang yang menyatakan bahwa surat itu telah dibuka dan dibaca oleh Spanyol maupun Jerman ataupun Nazi hingga ke kuping Adolf Hitler. Dokumen itu pun akhirnya berhasil mengecoh Jerman dan Nazi saat itu. Menjelang akhir Juni, Nazi memindahkan pasukannya ke Balkan, meninggalkan Sisilia dengan terbuka lebar. Pada bulan Juli 1943, sekutu menyerang dan pertengahan Agustus, Sisilia berhasil direbut oleh Inggris. Dengan kata lain, berarti tujuan dari sekutu Inggris ini berjalan sangat lancar. Karena ya sebenarnya yang disesalkan kenapa Nazi ataupun Adolf Hitler percaya begitu saja dengan dokumen penyesatan itu. Nggak dikaji ulang, nggak diotopsi ulang, mayatnya nggak diotopsi secara penuh. Jadinya ditelan mentah-mentah nih sama kubu si Jerman itu, dan membuat Inggris berhasil menguasai Sisilia. 10 tahun setelah operasi Mesmet ini digaungkan dan dijalankan, akhirnya pihak Inggris mengizinkan untuk mempublikasikan cerita ini dalam sebuah karya berbentuk novel. Penulisnya adalah Ian Fleming dan bukunya adalah Casino Royale, sebuah kisah thriller spionase yang memperkenalkan dunia kepada agen rahasia Inggris yang bernama James Bond. My name is Bond. James Bond. Gimana? Sebuah hoax yang telah mentah-mentah oleh Jerman, Nazi, dan Hitler tentunya, yang bisa membuat Inggris menaklukkan Sisilia dengan mudahnya. Padahal kalau diadu masing-masing kekuatan ya Inggris kalah jauh, karena benar-benar kekuatan dari si tentara Jerman ini, tentara Nazi itu sangat-sangat super power saat itu. Yang menyesalkannya kenapa si Hitler ini telah mentah-mentah dan gak dikaji dengan begitu baiknya, yang mengakibatkan ya kegocek dah, yang akhirnya membuat Jerman akhirnya kalah dan mengakui Sisilia harus dipegang oleh tentara Inggris. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang gue sampaikan ini menambah wawasan kalian, terutama untuk sejarah, biar kalian dan gue pastinya bisa melek sejarah. Terutama mungkin kedepannya gue bakal bahas sejarah-sejarah tentang Indonesia pastinya. Buat kalian yang punya cerita menarik ataupun cerita-cerita seru yang pengen gue bahas, kalian bisa komen di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagram gue @hallomot. Halo Mot. Akhir kata, Mot undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on top and bye-bye.